Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nisa. Today we are going to talk about something super interesting, mathematical models. Don't worry, it's not going to be completed. We'll learn together how to create a mathematical model and why it's so important in everyday life. So stay tuned and don't skip this video, okay? Oke, baik guys, kita akan membahas tentang mathematical models atau model matematika. Materi pertama kita akan membahas tentang perbedaan dari matematika murni dengan matematika terapan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Teman-teman, di matematika murni itu ada 2 poin yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah fokus pada teori dan konsep dasar dalam matematika. Dan yang kedua adalah tidak terikat pada situasi nyata atau lebih bersifat umum dan abstrak, teman-teman. Selanjutnya ada matematika ekonomi dan bisnis. Itu juga memiliki 2 poin penting yang perlu teman-teman ketahui ya teman-teman. Yang pertama itu adalah menggunakan matematika untuk memecahkan masalah ekonomi dan bisnis. Nilai dan simbol itu disesuaikan dengan kondisi nyata, seperti harga dan jumlah barang teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas konsep dasar matematika, ekonomi, dan bisnis. Definisinya itu apa sih teman-teman? Yang perlu teman-teman ketahui, definisinya itu adalah matematika bisnis adalah penerapan konsep dan rumus matematika untuk membantu mengambil keputusan dalam kegiatan bisnis dan ekonomi seperti menghitung laba, bunga, harga jual, pajak, serta analisis keuangan teman-teman. Oke teman-teman, pada PPT di atas ada model matematika. Matematika itu adalah digunakan untuk menggambarkan hubungan antara besaran dalam bentuk persamaan atau grafik teman-teman. Unsur utamanya terdiri dari yang pertama itu ada variabel ya teman-teman. Lalu variabel itu nilai yang bisa berubah teman-teman, yaitu misalnya harga laba, harga atau permintaan teman-teman. Selanjutnya ada parameter. Parameter itu adalah angka yang menjelaskan suatu sifat atau hubungan antara variabel. Selanjutnya yang terakhir itu, poin ketiga itu adalah konstanta, yaitu nilai tetap yang tidak berubah teman-teman. Ada poin penting. Teman-teman harus tahu ada 2 jenis variabel. Ada yang pertama itu endogen dan yang kedua itu eksogen. Selanjutnya teman-teman, ada yang namanya persamaan dan tidak persamaan. Persamaan tuh gimana sih teman-teman? Persamaan itu adalah kalimat matematika yang menunjukkan 2 hal bernilai sama. Selanjutnya adalah tidak persamaan, yaitu adalah kalimat matematika yang menunjukkan 2 hal tidak sama, bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Begitu teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ada 3 persamaan. Yang pertama itu adalah persamaan definisi, yang kedua adalah persamaan perilaku, yang ketiga adalah kondisi keseimbangan. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang konsep dan teori himpunan. Himpunan sendiri itu adalah kumpulan objek yang memiliki syarat dan dapat didefinisikan dengan jelas, seperti angka, manusia, ataupun hewan teman-teman. Perlu teman-teman ketahui juga, setiap objek yang di dalamnya itu disebut anggota atau elemen teman-teman, himpunan, dan biasanya itu ditulis dengan huruf kapital serta diapi tanda kurung kurawal, sementara setiap elemen dipisahkan dengan tanda koma teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ada namanya operasi pada himpunan. Apa sih itu? Yaitu adalah irisan. Dalam matematika teman-teman, adalah himpunan yang berisi anggota-anggota yang sama teman-teman, antara 2 atau lebih himpunan, disimbolkan dengan tanda U teman-teman. Tanda U kebalik seperti ini teman-teman. Kayak
begini. Oke. Selanjutnya adalah operasi pada himpunan, yaitu gabungan teman-teman. Dalam matematika adalah himpunan yang berisi semua anggota dari 2 atau lebih himpunan tanpa mengulang yang sama. Simbolnya tuh kebalikan dari tadi teman-teman. Kalau tadi itu kan simbolnya U kebalik. Kalau yang ini simbolnya tuh benar-benar seperti U teman-teman. Selanjutnya kira-kira apa ya teman-teman? Yaitu adalah operasi pada himpunan atau yang disebut dengan komplement. Suatu himpunan itu adalah anggota yang tidak terdapat pada himpunan tersebut. Dan biasanya itu dilambangkan dengan tanda petik teman-teman, tunggal. Tanda petik 1 teman-teman. Teman-teman, setelah teman-teman menyimak materi yang Nisa sampaikan, sepertinya menurut Nisa ada yang kurang teman-teman, yaitu contoh soalnya. Nisa akan memberikan contoh soal ke teman-teman semuanya. Jangan lupa siapkan buku dan siapkan pena, dan mari kita catat dan mencari jawabannya sama-sama teman-teman. Diketahui K sama dengan bilangan bulat genap kurang dari 10. L bilangan bulat genap antara 4 dan 12. Tentukanlah K irisan L dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Jadi teman-teman, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu adalah bilangan bulat genap kurang dari 10 adalah... Oke teman-teman, jadi kita tulis dulu K sama dengan buka kurung kurawa 2, 4, 6, dan 8. L sama dengan kurung kurawa 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya adalah K irisan L sama dengan buka kurung kurawa 2, 4, 6, 8, dan 10. Oke teman-teman, setelah kita menjawab soal operasi pada himpunan irisan, selanjutnya kita akan mengerjakan soal operasi pada himpunan gabungan. Teman-teman masih ingat kan apa itu gabungan? Yaitu dalam matematika adalah himpunan yang berisi semua anggota dari 2 atau lebih himpunan tanpa mengulang yang sama. Telah diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya yang B, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya, pertanyaannya adalah A gabungan B dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Oke, jadi A 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita salin dari pertanyaan yang tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita salin dari soal tadi ya teman-teman. B sama dengan 3, 5, 7, dan 9. Yang dinamakan gabungan itu adalah gabungan antara 2 soal ya teman-teman. Berarti kan jadinya A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Tutup kurung kurawa. Nah, itu dia pembahasan kita tentang model matematika. Buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak Nisa ucapkan yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang Nisa sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.